My YouTube channel dengan Rini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info seputar anak di channel saya. Thank you. Oke, 2 minggu yang lalu kita sudah sharing bersama mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, ada 9. Dan minggu berikutnya kita juga udah sharing bersama mengenai 2 kecerdasan dari 9 kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan linguistik dan logika. Nah, hari ini kita mau sharing bersama ya mengenai kecerdasan intrapersonal dan juga kecerdasan interpersonal. Nah, apa sih kecerdasan intrapersonal? Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengalaman sendiri, serta mampu merefleksi keseimbangan diri, kesadaran tinggi akan gagasan-gagasan, mudah berkonsentrasi dengan baik, suka bekerja sendiri, dan cenderung pendiam. Ya, dan ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini adalah, yang pertama, cenderung lebih suka bermain sendiri. Yang kedua, dapat mengatur emosi dengan baik. Yang ketiga, memiliki ambisi dan sudah ingin tahu nanti besar akan menjadi apa. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang kelima, dapat mengkomunikasikan perasaannya dengan cepat. Ya, itu ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Nah, bagaimana dengan cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya, yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk bermain sendiri. Yang kedua, sediakan boneka atau mainan untuk bermain peraga. Yang ketiga, sering diajak bicara mengenai perasaannya. Yang keempat, sering ditanyakan pendapat mereka tentang berbagai hal. Yang kelima, diajak melakukan aktivitas yang bersifat reflektif seperti yoga. Ya. Nah, contoh pekerjaan yang bisa dijalani oleh orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal adalah konselor dan pendoa. Dan menurut saya, tokoh di Indonesia yang memiliki kecerdasan intrapersonal adalah Bapak Seto Mulyadi atau Kak Seto, yang lebih terkenal dipanggil dengan Kak Seto. Ya. Sekarang kita mau masuk kepada kecerdasan interpersonal. Apa sih kecerdasan interpersonal? Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Nah, kemampuan yang menonjol adalah dalam berelasi dan berkomunikasi dengan berbagai orang. Jadi, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini dapat bersosialisasi dengan baik. Ya. Ciri-cirinya, yang pertama, lebih suka bermain dengan banyak orang. Yang kedua, memiliki empati. Yang ketiga, mampu memahami perasaan orang lain. Yang keempat, cenderung menonjol sehingga suka memimpin pada saat bermain. Itu ciri-cirinya. Kemudian bagaimana dengan cara mengembangkannya? Cara mengembangkan yang pertama, sering diajak bermain bersama di luar rumah. Kemudian yang kedua, sering diajak ke acara keluarga untuk bersosialisasi.
Yang ketiga, sering diajak ke panti asuhan untuk berbagi. Contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, yang pertama adalah komunikator, fasilitator, dan juga guru. Dan menurut saya, tokoh di Indonesia yang memiliki kecerdasan interpersonal adalah Bapak Jokowi, presiden kita sekarang. Nah, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal itu sebetulnya tidak berhubungan dengan pelajaran. Karena memang biasanya yang diperhatikan itu yang dua. Yang pertama saya bahas yaitu linguistik dan logika atau matematik. Jadi yang intrapersonal dan interpersonal itu biasanya kadang-kadang orang tua itu mengabaikan gitu loh. Anakku nih nggak pinter linguistik dan nggak pinter matematika. Jadi dia pinternya di mana? Mungkin ada di dua ini, intrapersonal atau interpersonal. Ya, jadi kalau misalnya ada di antara dua ini bisa teman-teman perhatikan karena memang ini intrapersonal dan interpersonal itu memang saling bertolak belakang. Contoh, ciri-ciri dari intrapersonal itu suka sekali bermain sendiri. Sedangkan kalau dari interpersonal itu lebih suka bermain banyak orang atau rame-rame, ya. Nah, itu bisa diperhatikan apakah termasuk kecerdasannya intrapersonal atau interpersonal. Atau contoh yang kedua. Nah, kalau yang kecerdasan intrapersonal, dia bisa mengkomunikasikan atau menceritakan perasaannya sendiri dengan baik. Ya, tapi kalau yang interpersonal, dia bisa memahami dan mengerti perasaan orang lain atau lebih berempati. Jadi bisa kita perhatikan apakah memang putra-putri teman-teman termasuk dalam dua kecerdasan ini. Kalau memang yang dua kecerdasan yang pertama tidak terdapat dalam putra-putri teman-teman, mungkin dua ini ada. Jadi setiap anak punya kecerdasan masing-masing. Oke, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga lebih care dengan anak-anaknya. Itu yang paling saya suka. Ya, jadi teman-teman lebih lebih perhatian dengan anak-anaknya, memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, juga kecerdasan anak-anaknya, ya itu yang saya inginkan, hasil goalnya ya. Jadi thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.